Sip. Yo, what's up, Paloha? Yes. Yo, what's up, Paloha, semua orang? Welcome back again with our channel. Kita sambil ngopi nih, tapi nggak pakai miring ya kopinya ya. Sip. Jadi, gue tuh penasaran bro sama orang-orang yang lagi stres zaman sekarang nih. Stres ekonomi, stres rumah tangga. Apalagi? Sebutin. Ya itu dua paling banyak. Ekonomi, rumah tangga, sakit. Sakit juga ada orang yang sakit sama stres sama sakitnya bro. Nah, kebetulan nih udah aja lah. Jangan kita bawa-bawa orang lah, gua aja lah ini malah. Gua mau ngeluh, pokoknya sekarang tuh gua mau ngeluhnya. Gua nggak punya duit, nggak punya kerjaan, terus badan juga kurang enak, kan komplit semua, komplit kan rumah tangga juga. Ya karena ekonomi gua nggak stabil ya, otomatis ngaruh lah ya. Ya kalaupun namanya cekcok rumah tangga itu kan bumbunya rumah tangga nggak apa-apa, tapi kan kalau cekcok mulu makan pusing juga ya kan. Nah ini pertanyaan gue mas satu aja deh. Apa? Gimana caranya gue jadi kaya? Oh simpel itu. Simpel dong. Gimana lah? Gua nama gue mah pengen jadi orang kaya lah. Ya kayak orang-orang lah. Oh pakai mobil kemana-mana, pakai mobil gitu kan, ngasih duit parkir nggak kurang dari 10.000 ya kan, 20.000 gitu kan, minimal lah 20.000 tuh lah kalau bisa gitu kan, parkir doang itu. Jadi pengeluaran tuh sehari minimal ya 3 juta sampai 5 juta lah minimal itulah. Kalau ukuran kaya gua tuh kayak gitu, segitu juga udah kaya gua mah. Jangan jangan yang kayak ngasih parkir 100.000 enggak lah, buat gua kayaknya nggak segitulah. Gua mah standar ngasih parkirnya ceban atau enggak goban lah, 10.000 20.000 lah udah cukup lah, gua mah kaya lah segitu teh. Simpel sebenarnya mah. Itulah. Pertama yang gue yakini itu sebenarnya permainan sugesti. Permainan sugesti. Oke, bagaimana caranya? Gua kaya gitu. Ya nggak gitu juga. Gimana? Ya intinya gini kan, manusia itu hampir 90% sesuai dengan isi hatinya. Ketika isi hatinya lagi berontak, isi hatinya lagi sedih, itu akan mempengaruhi sikap keseharian mereka. Lihatlah orang-orang kaya, bagaimana mereka mensugestikan isi hatinya supaya di kesehariannya itu perlakuannya itu, sikap-sikapnya itu positif semua. Nah, minimal lah kita berada di sekeliling orang yang memberikan energi yang baik. Gitu. Jangan hindari orang-orang yang mengeluh, orang-orang yang lah gua kan lagi ngeluh. Ya makanya berarti lu harus menghindarin gua sebenarnya ini. Enggak kan, ini saya ada kontrolnya. Ya intinya gitu, harus ada. Jadi kita harus mensugesti diri untuk memberikan hal-hal yang positif, energi positif. Contoh, dekati orang-orang yang bergembira, orang-orang yang aktif di sosial. Itu kan hubungan sesama manusia itu kan sangat berpengaruh. Kan rezeki itu nggak datang dari langit, rezeki itu datang dari sesama manusia. Intinya koneksinya itu di manusia. Nah, kita harus membangun sugesti itu dari manusia-manusia yang positif gitu. Nah itu salah satu caranya lah. Itu kayaknya mendasar banget nih ya. Lebih kepada mindset kali ya itu ya. Ya tapi itu penting bro. Bangun. Nggak ada itu nggak bakal jalan bro. Oke. Terus oke nih, gue udah happy nih. Temen gue lagi yang gue filter nih, yang berarti kita ngebatasin diri dong. Ya enggak gitu. Ya enggak kan.
pergaulan sama gini lah, sahabat dan teman itu kan beda, keintiman obrolannya kan beda. Kalau teman biasa kan kita cuman kenal, cuman ngobrol-ngobrol ringan. Kalau sama sahabat kan kita lebih dalam, obrolannya lebih dalam, lebih membuka diri. Masalahnya sahabat gue tuh lagi pada stres semua ini. Nah itu kita harus mencoba untuk keluar dari zona itu. Nah, itu tantangannya, mau tidak mau itu. Ada yang usahanya bangkrut, ada yang lagi kelilit utang, ada yang masalah sama rumah tangganya mau itu kan, ada yang itu pusing semua itu. Iya, nah, itu. Terus gimana gua Ya, harus cari teman baru berarti? Harus iya, cari circle baru. Iya, betul. Waduh, ini di konten ini nih. Iya. Wah, nanti teman gua yang nonton. Ya, itu tetap teman, cuman kan kadar obrolannya kan beda. Kadar kedekatannya kan beda. Itu mau tidak mau harus dilewati, harus dijalani sebelum melangkah ke hal-hal yang teknis lah. Kan itu berawal dari dalam, dibangun Berarti dari jauh dalam. banget ya, jauh banget dong. Berarti kita belum masuk ke teknis. Orang-orang kan udah bicara bagaimana caranya ningkatin profit, bagaimana mencapai passive income. Kita masih ngebicarain sugesti, Iya. masih ngebicarain cara berpikir. Berarti jauh banget dong gue sama kayak. Iya. Kalau begitu Iya caranya. betul, itu betul. Oke. Next setelah itu Setelah itu alam akan memberikan semua yang kita butuhkan. Itu udah auto. Nanti juga bakal ada ide-ide baru dari relasi-relasi. oke, udah, gua ada ide. Ya. Alam udah memberikan ide. Anjir. Gua ada ide nih. Gua bikin usaha nih, ada satu usaha. Terus balik lagi kan? Terus kendalanya apa? Terus gak punya modal. Berarti belum, proses di dalamnya masih belum. Karena pasti alam akan memberikan semua kebutuhan kita. Kalau sugesti kita dalam diri kita udah 100% full, udah terpenuhi. Berarti konteksnya ini bukan sama teknis ya, tapi Iya. lebih kepada mindset. Kalau gue Iya. bilang sih ini mindset. Gue nggak begitu nggak sih sebenarnya mah ini teh. Ya awalnya mau tidak mau harus di situ dulu dijalani. Soalnya kerasa juga sama diri sendiri. Kadang-kadang kan kita perlu waktu untuk menyendiri, untuk merasakan hal yang ada di dalam diri kita. Apakah ada yang mengganjal? Itu harus diberesin dulu. Soalnya berpengaruh nanti ke depannya. Masalahnya itu gue kan stres gara-gara nggak punya duit nih, contohnya nih. Kasusnya gini kan, gue tuh stres gara-gara nggak punya duit. Terus lu bilang harus nggak stres dulu, harus benerin dulu, sugesti dulu, harus ceria dulu, happy dulu. Kenapa sih gue lagi nggak happy, Bo? Oh, harus dirubah ya, tetap masih temanya masih sugesti, masih mindset. Mindset kita terhadap uang bagaimana sih? Ya, Apakah uang itu adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan? enggak. Cuman ketika gue nggak punya duit, masalah itu muncul. berarti itu masih bergantung kepada uang. Lah, makan kan tiap hari, bro. Ya, Lah, kalau nggak ada duit buat makan, nggak bisa. Mekanisme alam itu tidak orang seperti lapar itu. maling loh. Itu salah mindset, bro. Ya udah, kita nggak berbicara dulu kaya lah, kaya kejauhan lah. Gimana caranya punya penghasilan konsisten tiap hari? Sekarang yang dilakukan sehari-hari apa sehari-hari?
Terus hobi apa? Coba dari hobi aja dulu. Hobi. Gue punya hobi. Aduh, bahaya, gak ada. Orang pasti ada punya kesukaan. Gue hobi gue apa ya? Nggak ada hobi sih gue. Nggak ada hobi sih. Hobi apaan ya? Karena manusia itu bergerak itu karena motivasi, bro. Dia tidak akan. Jai, sehat kan? Lawan. Ada tuh, iya orang nggak bacot. Oh, siap betul. Ayam mana ayam? Ayo nyata. Iya deh. Iya, Pak, ayo di dia. Telepon aja. Dia bakal dioper tadi. Manusia itu bergerak sesuai motivasinya. Motivasi. Iya, motivasi. Nah, motivasi gua ada. Apa? Motivasi gua ada. Gua pengen nyenengin anak, istri, ya kan, saudara-saudara gua ada yang banyak lah saudara-saudara gua yang mesti dibantu gitu kan, secara ekonomi gitu kan. Terus gue juga punya apa namanya, punya circle dimana gue tuh di situ ya tempatnya gue mendekatkan diri sama Tuhan lah ya ngaji lah ya. Nah gue kan pengen juga teman-teman se-circle gue tuh ya gue bisa ngebantu. Itu motivasi gue gede banget intinya buat wadah pengajian itu gue bisa bantu secara finansial lah buat ya bangun madrasah, bangun masjid ke depannya gitu kan. Nah itu kan motivasi. Gue ada, kalau motivasi ada. Kalau motivasi gue ada banget. Nah itu enak tuh, gampang tuh. Nah setelah itu gampang itu mah. Tinggal sekarang yang paling mendekati usaha apa? Usaha apa yang mendekati hobi? Ada sih. Contoh Ada langsung sih, aja spesifik. Ada sih, gue lagi bikin sabun cuci sih. Sabun cuci. Sabun cuci mobil sih. Ya udah, itu gampang atau tinggal Gimana? ya just do it aja langsung. Tinggal lakukan aja. Ini gua bawa dulu ya, bentar ya barangnya. Tong tinggal di layar, dia tinggal hasilnya sih. Wah jadi dagang nih. Nah ini nih, nih produknya nih. Adus. Ini bahasa adus. Jawa kan? Enggak, bahasa Sunda juga adus. Oh adus, oh iya. Asus bahasa Sunda. Adus ya mereknya adus. Ini sabun cuci sih buat mobil sama motor. Nah motivasinya udah ada, produknya udah ada. Nah Enak. tapi Gak ada kendala, udah jalan itu. Gak ada kendala. ya tetep lah bos. Kalau misalkan Tinggal jalani aja di prosesnya. berarti kan kalau begini udah masuk ke teknis kan? Iya, Udah masuk teknis. Nah, ya udah, tinggal motivasi udah ada, jalan usaha udah ada, merek adus, sampo mobil, sampo motor, tinggal jalani aja prosesnya, kuat di proses paling. Namanya virusasi, Karena kebanyakan orang selalu gagal di proses. itu dia. Motivasinya kurang kuat atau motivasinya dia salah. Motivasinya kurang kuat. Ya motivasi bisa tekanan, bisa keinginan cita-cita, bebas motivasi. Yang menyebabkan manusia itu bergerak seperti dikejar penjahat lah. Mau tidak mau dia kan harus lari. Ada motivasinya dikejar penjahat. Ya seperti itu. Gue paham maksudnya. Oke. Yang bahaya itu orang yang punya motivasi padahal sebenarnya dia nggak bermotivasi, makanya pergerakannya prosesnya gagal. Nah ini tuh, ini menarik nih,
kayaknya punya motivasi padahal itu sebenarnya tuh nggak punya motivasi. Nah kayaknya gue kayak gitu deh. Itu bahaya, itu psikologi, itu harus diperbaiki. Kayak gitu deh. Itu motivasi gue tuh kan tadi sebutin ya, kan ini kan buat pesantren lah, buat keluarga lah, segala macam lah. Itu kan gue bikin ini tuh buat itu. Nah cuman kayaknya tuh rasanya tuh perasaan gue tuh kayak buat menjalanin ini tuh biasa aja sih. ya berarti sebetulnya nggak ada motivasi sebetulnya. Nah, yang dikatakan motivasi itu berarti apa dong? Itu motivasinya bukan salah ya, tapi hanya fata morgana lah itu. Hanya klaim pembenaran lah. Bukan Terus yang motivasi. sebenarnya motivasi itu apa dong? Berarti ada masalah di dalam, tetap kembali lagi ke dalam diri. Contoh? Psikologi itu masuknya. Masalahnya apa contohnya? Ya itu harus ditanya ke diri sendiri, apa yang mengganjal di dalam diri. Tapi pada akhirnya gue bikin ini dong. Iya, tapi kan dalam prosesnya bagaimana? Gue ya mau nggak mau sih. Kayaknya gitu. Mau nggak mau sih ya udah gue bikin aja. Terus ya udah gue kayak mut-mutan gitu. Mood gue jual ya jual. Kayak nggak bener-bener ngotot gitu. Gue bikin ini harus laku, enggak kayak gitu. Coba solusinya bikin circle baru lah, karena kan di luar itu banyak circle yang bisa memberikan energi positif, macam-macam cerita orang itu kan bisa membangun diri kita sendiri. Itu belum dilakukan hal itu. Circle-nya jangan itu aja, coba circle baru. Nah ini kan ya udah, ini kan sekarang lagi ngobrol nih sama lu kan. Udah kasih motivasi dong dong. Gimana dong? Ini nih, caranya nih udah. Ini juga duit dong. Masa gua nggak? Ya kalau Tapi ada masalah nih. Ini parah nih. Ini parah nih. Gua tuh kalau bikin usaha sebanyak apapun modal yang gua keluarin. Ini parah nih, ini nggak boleh dicontoh ya buat kalian semua, siapapun itu jangan contoh. Ini jeleknya gua, udah parah banget dah, nggak usah ini jadi contoh yang tidak baik deh. Gue tuh kalau bikin usaha, gue tuh ngejos dari awal. Kalau di awal tuh udah wah powerful, bahkan modal berapapun juga kalau harus punya modal ya gua pakai modal, nggak ya gitulah, normal. Cuman parahnya gue tuh segede apapun modal yang udah gua keluarin kemudian gue jalanin, nah ketika gua udah nggak mau ngejalanin itu, gua udah nggak peduli berapa duit yang udah gua keluarin. Kalau gua udah nggak mau ya udah gua tinggal. Itu masalah tuh. itu masalah semua orang. Tapi masalah semua orang tuh kan karena kalau misalkan usahanya dia memang udah nggak bisa diperjuangin, mentok karena reason yang jelas, kayak udah ada alasannya tuh. Nah ini alasan gua tuh cuman ya udah gua udah nggak mau, gua udah nggak mood. Itu kan parah banget. Orang tuh selagi masih ada celah buat ini usaha maju itu pasti akan berpikir dan akan berusaha berjuang untuk supaya tetap minimal nggak sampai bangkrut, minimal jalan terus, operasional tutup. Kalau memang udah mentok nggak bisa, itu karena alasannya udah jelas banget nggak bisa nih. Nah baru dah mereka berarti bangkrut lah usahanya. Nah gue nggak gitu. Gue tuh cuman sekedar udah males, udah nggak mood, udah nggak mau, udah aja gue tinggalin. Padahal masih bisa jalan usaha tuh kalau gue jalanin tuh, penjualan masih ada penjualan gitu. Itu semacam penyakit yang sudah dilakukan bertahun-tahun menjadi sebuah kebiasaan. Itu memang sulit dirubahnya, cuman tetap ada solusi. Mungkin jawaban saya, coba mengawali dari hal-hal yang kecil, minim resiko lah. Intinya untuk melatih diri konsisten di dalam apa yang kita pertanggungjawabkan di
Apanya? Nah itu dia. Gue tuh kayak orang yang nggak punya tanggung jawab, tau nggak? Ya itu. Nah, gue tuh Coba. kayak orang nggak punya tanggung jawab karena kalau ya udah gue udah pengen stop, ya udah stop. Gue nggak peduli siapapun, nggak peduli apapun, bahkan gue nggak lihat resiko apapun di situ. Yang jelas gue udah nggak mau, ya udah. Coba hal-hal treatment kecil lah. Seperti yang sederhana ya, kayak kan ada di dalam ajaran-ajaran beberapa spiritual untuk membiasakan diri dalam 40 hari, dalam 30 hari. Coba diawali dari itu, misalkan contoh menyapu setiap hari 40 hari konsisten terus, itu dilatih, itu mau tidak mau harus dilatih dari 20 hari, 30 hari, 40 hari. Kalau sudah berhasil, ditingkat lagi intensinya dari nyapu misalkan, tambah lagi cuci piring atau apa aja yang bisa dilakukan. Intinya untuk membangun karakter kita supaya konsisten. Iya sih, gua termasuk orang yang agak benci rutinitas. Itu udah berarti jawabannya udah. Iya sih, gua nggak senang sama rutinitas. Gua tuh orangnya tuh moody ya, moodinya tuh gimana mood gua aja. Terlalu apa namanya, terlalu freedom. Tapi kan sekarang Bebas. Anda itu sekarang kan yang saya tahu lagi menjalankan sebuah perkumpulan positif kan. Itu kan saya lihat udah konsisten tuh. Itu kan udah bagus. Coba tambahin lagi apa gitu. Konsisten ya. Iya sih, lumayan sih gua. Jadi apa yang menyebabkan kamu itu konsisten dalam perkumpulan itu? Ini. Coba nih. Iya. Karena kenapa gue tiba-tiba berhenti di satu yang gue jalanin? Karena gue nemuin yang gue rasain sesuatu itu udah nggak menarik buat gue. Ya. Gue tuh karena kan gue kan nggak punya sesuatu yang memang gue cintain, makanya gue nggak punya hobi. Gue nggak pernah punya sesuatu yang memang gue tuh seinterest itu, setertarik itu sama satu sesuatu sampai dalam jangka waktu yang lama gitu loh. Jadi ketika gue ngebangun usaha, gue jujur nggak mau kejadian di sini sih. Kalau ini gue pengen konsisten sih. Tapi yang udah ketika gue ngejalanin sesuatu itu, ketika menurut gue udah nggak menarik lagi, udah gue berhenti. Jadi gue berhenti itu karena buat gue itu tuh perkaranya tuh udah nggak menarik lagi buat gue. Udah nggak bikin gue pengen lagi. Kalau udah gitu ya udah, gue tinggal setinggal-tinggalnya. Gue bahkan saat itu juga udah gue anggap nggak ada. Udah benar. Sekarang kan yang kamu jalani itu di perkumpulan yang positif itu kan masih jalan kan? Masih jalan sih. Itu udah bagus. Nah kalau itu udah bagus. Cuman tanyakan lagi ke diri sendiri, udah maksimal belum? Kalau di kelas kamu itu udah ranking 1 belum? Menurut guru itu. Kalau di kelas di sekolahan, tadi perkumpulan itu kamu udah maksimal belum? Coba bertanya ke diri sendiri. Kalau belum, itu berarti PR yang harus dibereskan dulu. Mungkin duniamu beda, bukan dunia usaha mungkin, kan? Tapi intinya kan kamu membangun karakter konsistensi itu. Kalau di kumpulan gue yang itu, karena konteksnya kan itu ngaji ya, udahlah kita sebutin aja lah, itu kan perkumpulannya perkumpulan ngaji kan ya. Sampai detik ini sih gue masih nggak kehilangan interesting, gue nggak hilang sih di situ. Jadi ngaji itu kalau buat gue tuh selalu ada hal-hal baru. Jadi intinya
kenapa ngaji gua nggak berhenti sampai sekarang tuh karena gua ngerasa butuh aja sih kalau buat ngaji tuh, karena menurut gua apa namanya, gua nggak kehilangan daya tarik di ngaji gitu. Jadi gue masih tetap aja ngelakuin rutinitas itu tuh tanpa beban sih, karena memang gue masih ngerasa butuh, ngerasa tertarik, ngerasa pengen, karena itu. Tapi kalau di luar itu nihil bro. Ya bagus lah, itu bagus lah, karena kadang-kadang kan apa yang kita pilih bukan yang terbaik. Sekarang kan tapi ngaji gue pilih loh. Tapi ngaji ya, tuh gue maksudnya pilih. kan misalkan kau pengen sukses di ini kan, ini belum tentu yang terbaik kan. Nah, ini udah mulai dalam ya. Terus terang, gua tuh tadi di awal ngomong pengen kaya apa segala macem. Lu mau gue jujur nggak? Gue tuh nggak pengen itu. Yang tadi gue omongin itu kayak semacam umumnya orang tuh kayak gitu. Nah, gue tuh pengen banget kayak gitu, tapi gue tuh nggak gitu. Ya nggak apa-apa, itu masih normal masih. Yang penting yang sekarang difokuskan ngaji itu, kamu tetap konsisten dan terus mengembangkan, memaksimalkan di dalam perkumpulan itu. Mungkin bagi kamu itu bukan sebuah prestasi mungkin. Padahal itu prestasi yang sesungguhnya. Terus besok gua kaya, ya udah kaya, ya udah. Gua tuh nggak punya ekspektasi yang wow gitu terhadap kekayaan. Tapi ya kalau kaya ya oke. Itu kan ya gua bisa dengan duit gua, ya gua bisa ya, kayak tadi bilang gua tuh pengen banget kayak gitu. Yang gua omongin itu tuh gua tuh nggak gitu banget. Kalau gua kaya kan gua bisa nyumbang duit gua pakai buat pesantren, buat ngengin anak, buat istri, buat membantu saudara, buat membantu teman-teman yang sama-sama ngaji gitu kan, yang nganggur gua bisa kasih kerjaan itu kan. Nah, itu tuh sebenarnya tuh gue tuh nggak bener-bener ke situ, biasa aja. Gue kayaknya sakit ya. Ya sebenarnya mah kamu teh lagi megang kunci. Kamu teh lagi nyari-nyari kunci, padahal kunci lagi dipegang. Sebenarnya begitu. Kamu kayak nggak antusias gitu. kamu teh udah benar dalam perkumpulan itu, konsisten. Udah benar, tinggal terus berjalan, tinggal meningkatkan aja potensi yang ada di perkumpulan itu. Gak ada masalah berarti. Gak ada masalah, karena kan semua orang beda-beda dunianya, fokusnya kan beda-beda. Apalagi penyakit gue ya, bidang kedokteran, bidang militer, bidang sipil, semuanya kan fokus masing-masing. Kan intinya manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dalam segala bidang kan gitu. Yang jualan juga sama, yang jualan umum, dagang apa, intinya kan bermanfaat bagi orang lain. Udah nggak ada yang dirisaukan itu. ada ya? Nggak ada, udah benar itu. Nggak ada masalah. Tinggal nunggu waktu aja. Pasti akan ada hasil lah tetap. Itu mah udah rumus. Tapi gue biasa aja ini ngejalanin ini, nggak ngosok. Ya nggak apa-apa, bagus. Bagus. Lo kayak orang gitu kan, gimana nih target Ya, penghasilan itu harus bidangnya di situ. 1000 jual sebulan, misalkan ini 1000 botol harus dijual sebulan. Gue nggak gitu. Iya, itu kan beda dunia. Mereka kan dunianya. Masalahnya belum ada yang laku. Ada sih, tapi kan nggak kayak orang gitu. Iya, beda dunia. Itu kan mereka dunia usaha. Terus gue di dunia macam apa Di kalau dunia ngaji udah. Itu sebuah prestasi lah.
Lu ngomong. Iya. Enggak, gue gak nangkap nih. Gue gak nangkap. Jangan pura-pura nggak nangkap. Udah benar itu. Udah nggak ada masalah. Tinggal ditingkatin aja. Orang tuh hari ini barangnya nggak sesuai target aja udah pusing, udah stres. Sama di pengajian juga. Kamu kan pasti ada minusnya. Apakah kamu nggak pusing ketika ngaji ada minus? Oh enggak, euy. Hah? Ngaji apa maksudnya? Ngaji. Nggak ada minus maksudnya? Apa yang ditugaskan, apa yang diperintahkan di pengajian kan pasti ada tugas yang harus dikerjakan dalam semua bidang. Siapapun orangnya, apapun profesinya pasti ada yang harus dikerjakan. Di pengajian itu pasti ada yang harus dikerjakan. Contoh? Ya, saya nggak tahu dunia pengajian gimana. Nah gitulah. Banyak tugas-tugas, pasti banyak tugas-tugas yang belum dikerjakan. Selalu ada. Gak mungkin gak ada lah. Berarti pada dasarnya orang itu harus gerak ya? Iya. Udah gak ada masalah. Fokus aja kamu di pengajian. Pasti ada hasilnya lah. Kan alam ini kan mengatur keseimbangan. Ada pengorbanan, ada penghasilan. Ngantuk lah. Udah beres, gak ada masalah lagi. Intinya manusia itu harus sadar terhadap dirinya sendiri, sadar terhadap apa yang dikerjakan, sadar terhadap apa yang dia ucapkan. Udah, itu simpel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sila, ya sila.